Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Shalom semuanya, damai di hati. Puji dan syukur, senang sekali di hari yang baru ini dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Waktu-waktu yang ada kita masih diberi kesempatan untuk boleh datang bersama-sama lewat live streaming untuk bersyukur dan memuji Tuhan Yesus. Saya percaya karena Tuhan Yesus masih punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Yang Tuhan sudah panggil pulang, sudah berbahagia di sorga Bapa. Kita masih hidup, yuk kita belajar untuk setia. Karena Tuhan selalu melihat hati yang mau belajar taat, setia kepadanya. Hari ini kalau kita masih bernapas, itu berarti setiap hidup kita boleh menaruh harapan kita kepada Tuhan lewat doa-doa. Karena doa yang kita panjatkan kepada Tuhan Yesus adalah doa orang yang diberkati. Doa orang yang diberkati, doa orang benar, besar kuasanya. Mari saya undang pemirsa sekalian, kalau ada antara saudara-saudara yang mau didoakan, keluargamu kah, temanmu kah, kerabatmu kah, mari ajak bergabung di link ini, di room ini, di video pelayanan ini, biar sama-sama mereka bisa waktu kita mengucapkan doa-doa berkat selamat, berkat sehat, berkat sembuh, mereka juga boleh mengalami keajaiban kesembuhan. Kalau engkau percaya kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tubuhmu diberkati sehat, negatif penyakit, dan diberkati rahmat Tuhan umur yang panjang. Lewat doa-doa, lewat ketekunan kita, lewat harapan yang kita taruh kepada firman Tuhan, izinkanlah Tuhan Yesus untuk bekerja dalam hidupku dan hidupmu untuk menyatakan kasih dan keajaibannya. Saya percaya setiap pujian yang saya bawakan ini, selain Tuhan disenangkan, Bapak Ibu semua yang mendengar boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah
Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus menolong kita dengan menjawab setiap doa-doa kita. Amin. Bahkan izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, ku kan melihat, kita akan melihat di waktu yang tepat doa-doa kita diberkati Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doaku, jawab doamu. Doa-doa yang dinaikkan dalam namanya diberkati dengan cara yang ajaib. Saya terus membawa saudara-saudara, mengajak kita terima kasihnya Tuhan. Berikan waktumu untuk percaya dan izinkanlah kasih-Nya untuk bekerja, menghadirkan mukjizat dalam hidup Bapak Ibu sekalian di waktu yang tepat. Puji syukur, pujian ini sangat menguatkan banget. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja,
yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Saat ini mari izinkanlah Tuhan Yesus untuk bekerja. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yes. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Diberkati kau semuanya dengan Tuhanku Yesus, Tuhan yang Maha Kasih. Diberkati Bapak Ibu. Kita akan melihat doa-doa kita diberkati, dijawab oleh Yesus. Mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa kita. Kita akan melihat Tuhan Yesus jawab doa-doaku, jawab doa-doamu. Doa-doa orang benar dijawab, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Satu pujian yang sangat Pastor suka membawakan ketika melayani ribuan lautan manusia, orang-orang sakit, yang saya ambil sebagai ayat favorit saya,
Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 yang menyatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Apakah saudara-saudara sedang lemah saat ini? Tuhan hadir lewat pujian dan firman-Nya sebentar akan memberikan penguatan bagi Bapak Ibu yang sedang lemah. Apakah saudara sedang dalam pergumulan atau sedang sakit? Tuhan hadir, Dia bertahta di puji-pujian, dan bahkan Dia memberikan kesembuhan dan kekuatan jalan keluar untuk engkau berkemenangan bisa melangkah di hari yang baru ini, masih nuansa suasana tahun baru ini, dengan satu tekad dan keyakinan di dalam Yesus segala perkara dapat kita cakap menanggungnya, karena dari Tuhanlah yang senantiasa setia memberikan penguatan kepada setiap kita. Pujian ini hadir dan saya percaya akan menyentuh jutaan jiwa untuk boleh mengalami kasih Tuhan Yesus. Halo semuanya, selamat datang yang baru bergabung. Kita bersama-sama memuji Tuhan dan alamilah hadirat-Nya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Ya, puji Tuhan. Terima kasih yang sudah bergabung bersama-sama. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Yuk kita katakan bersama pujian ini. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau sudah nyatakan Engkau baik Tuhan. Haleluya. Cara Tuhan Yesus bekerja. Oh, izinkanlah Tuhan Yesus bekerja dalam hidupku dan hidup Anda untuk mendatangkan kebaikan dan rencana. Saya suka banget dengan pujian ini. Bagaimana Anda terberkati? Suka? Biarlah pujian ini menghantar setiap pemirsa, membuka hati kita untuk menyambut sabda firman Tuhan. Sabdanya firman Tuhan Yesusku. Haleluya. Amin. Kami sambut sabda firman-Mu. Pujian ini menguatkan setiap hati. Segala perkara dapat Kau tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Ya, sama dong. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Puji Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan sungguh berjalan bersama kami setiap hari. Penolong yang selalu setia. Puji Tuhan Yesus, puji Tuhan Yesus. Memenuhi keperluanku dan keperluanmu
tak pernah, Tuhan tidak pernah mengecewakan, percayalah. Oh, Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan Yesus setia. Oh, benar, Tuhan Yesus tidak akan pernah dan tidak akan pernah sekalipun mengecewakan Anda dan saya. Angkat tangan Bapak Ibu, kata bersama, perkara Tuhan Yesus bekerja. Oh, kami percaya pekerjaan-Mu sempurna atas setiap kami. In Jesus' name, in Jesus' name. Yes. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah setiap orang yang datang dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang berdosa diampuni, yang terhilang diselamatkan, dan yang susah boleh mendapatkan jalan keluar. Yang rendah diangkat, yang miskin diperkaya. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Karena begitu besar kasih-Nya kepada dunia ini, sehingga Ia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan, untuk memulihkan, dan mengangkat yang hina dina menjadi mulia. Seperti bagaimana kita meneladani kehidupan Tuhan Yesus dan juga rasul-rasul, kita harus juga belajar untuk menjadi saksi Kristus. Di dunia yang fana ini, tidak semua berjalan mulus seperti apa yang kita rencanakan. Tapi dalam segala keadaan, tetaplah selalu untuk menjadi saksi, teladan, dan berbuat baik. Satu kisah yang saya akan bawakan untuk menyajikan untuk yang terkasih, pemirsa yang terkasih dimanapun berada, yaitu dari seorang yang bernama Tolah. Siapakah Tolah ini? Dia bukanlah seorang yang heboh, tetapi dia seorang yang taat. Sekalipun sederhana, Tuhan tidak selalu mencari sensasi, tapi Tuhan melihat hati yang taat. Kalau hari ini engkau sedang teteskan air matamu, dan engkau menaruh harapan kepada Tuhan Yesus, tetaplah berharap, karena Tuhan di surga sedang melihat ketaatanmu. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan, dan biarlah setiap hati mengalami damai dan sejahtera, dan setiap doa-doa kita naikkan ini adalah doa-doa yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu terkasih, saya ajak kita untuk melihat dua ayat dari kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat 1
sampai ayat yang kedua. Hakim-Hakim 10 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Puji Tuhan. Saya membacakan bagi Bapak Ibu sekalian setelah pemirsa membantu membagikan, meng-share, memposting ulang. Saya membacakan kitab suci Hakim-Hakim 10 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ada tertulis ini adalah kisahnya dari 2 ayat menunjukkan siapakah Tolah itu. Sesudah Abimelekh bangkitlah Tolah bin Pua bin Dodoh, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir di pegunungan Efraim, ayat 2, dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Kita melihat di sini satu sosok yang mungkin tidak sering diekspos, dikotbahkan ataupun disaksikan bagaimana ketaatannya. Izinkan waktu yang singkat ini Pastor Andi men-sharekan siapa Tolah dan bagaimana hidupnya sehingga menyenangkan hati Tuhan. Biarlah seberapa pemirsa yang menyaksikan ini terberkati, dan kalau saudara terberkati, bagikan kepada orang lain supaya dari kisah sederhana, orang sederhana bernama Tolah, kita juga boleh belajar kesetiaan kepada Tuhan. Kita teladan Tuhan Yesus, tapi kita melihat di dunia ini ada orang-orang seperti Tolah yang setia tanpa sensasi, taat sekalipun tidak heboh-hebohan. Tolah, kita membaca 2 ayat, ada gambaran, tidaklah tampak spektakuler, tidak terkenal seperti yang lain, Rasul Paulus atau Raja Daud. Tolah sederhana, tetapi sekalipun sederhana, Tuhan bisa pakai untuk memulihkan Israel selama 23 tahun. Wow, ini keren. Tuhan itu ya bukan mencari suara yang paling keras teriaknya. Tuhan juga bukan mencari, kalau zaman sekarang ya, zaman now ini ada istilah viral. Tuhan juga bukan mencari yang viral-viralan. Tapi Tuhan mencari hati yang taat. Taat itu konsisten. Apabila saudara-saudara ikut doa pagi ini, taat dan konsisten. Melalui hidup daripada seorang bernama Tolah, kita bisa belajar. Dia menjadi seorang pemimpin yang tetap taat, konsisten, percaya, tetap tenang. Ibaratnya cool, tidak banyak heboh-hebohan, tetapi Tuhan pakai dia secara besar. Orang kecil Tuhan pakai
dengan rencana yang besar. Saudara dan saya tetaplah menjadi apa adanya, bukan ada apanya. Tuhan bisa pakai engkau dengan rohnya untuk menggenapi rencananya. Lewat hidup Tola kita belajar kesetiaan itu utama. Meskipun sederhana, Tuhan bisa pakai untuk memulihkan satu bangsa. Tola kita sudah melihat kisahnya dari Hakim-Hakim 10 ayat 1 dan 2. Tuhan dapat memakai siapapun juga, sekalipun orang itu tidak menonjol, bukan siapa-siapa. Jangan minder. Buktinya ya bukan siapa-siapa, bisa dipakai selama 23 tahun menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Tola memerintah sebagai hakim 23 tahun. Selama dia memerintah, tidak terdengar ada peperangan besar. Selama dia, padahal orang sederhana, tidak juga tampak keajaiban spektakuler. Kalau saudara melayani hari ini di pelayanan yang kecil, sederhana, di daerah, di perbatasan, atau di pedesaan, tidak usah terseret keinginan untuk jadi populer. Tetapi tetaplah konsisten pada panggilanmu, karena populer dilihat manusia. Kalau konsisten setia sama Tuhan, Tuhan yang melihatmu dari sorga. Sekalipun tanpa ikut terlibat drama atau campur dalam dunia politik, tetapi Tola ini selama dia memimpin Israel, negeri itu mengalami stabilitas ekonomi dan juga pemulihan. Yang paling utama adalah kedamaian. Karena kedamaian itu juga adalah sebuah karya dari kepemimpinan yang diurapi Tuhan. Kedamaian dalam rumah tanggamu itu adalah karya Roh Kudus bagi Anda sebagai imam. Kedamaian dalam gereja, yang dimana kalau yang dengar ini ada gembala, itu juga buah karya Roh Kudus memakai Anda untuk bisa membuat satu penggembalaan damai di dalam karya penggembalaan Anda. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, tetaplah rendah hati. Rendah hati itu bukan minder. Tola ini Bapak Ibu, dia rendah hati. Dia sederhana. Dia juga tidak perlu menonjol. Biasa-biasa saja. Namun hidupnya menjadi berkat. Saya belajar banyak hal dari dua ayat ini. Bahwa sekalipun tampaknya sederhana, Tuhan bisa pakai untuk tujuan yang mulia. Yang hancur Tuhan tidak buang. Tuhan daur ulang untuk menjadi alat kemuliaannya. Kalau saudara yang menyaksikan live streaming ini, ada antara saudara-saudara yang direndahkan, atau sebelumnya engkau minder, engkau merasa orang kecil, orang sederhana, engkau mungkin awal-awal mau terobsesi seperti Pastor Andi. Tidak perlu saudara Bapak Ibu sekalian, karena hidupmu berharga. Setiap Anda unik. Anda tidak perlu menjadi saya, dan saya tidak perlu mengikut Anda. Yang penting bagaimana kita izinkan
Tuhan memakai kita sesuai karyanya dan sesuai rencananya. Tuhan bisa pakai siapa saja, meskipun seperti saya, orang tidak sekolah tinggi. Tuhan bisa pakai pemikiran-pemikiran kita yang dangkal, yang sederhana, tapi untuk memperkarakan tujuan rencananya yang mulia. Tolah ini dia dalam kepemimpinannya, Bapak Ibu sekalian, tidak terdengar hiruk pikuk. Tolah tetap memimpin konsisten sekalipun tanpa sorotan kamera, tanpa panggung yang indah. Ia bukanlah orang yang mencari semua itu, tetapi ia tetap memelihara bagaimana tetap konsisten taat kepada Tuhan. Ketaatan melahirkan ketertiban, dan buah daripada itu akan membawa stabilitas. Kalau dia pemimpin negara, akan membawa stabilitas ekonomi di dalam negara yang dipimpin. Pemirsa yang terkasih, satu hal saya mau sampaikan di sini, tolong garis bawahi bahwasanya Tuhan itu yang dia utamakan adalah kesetiaan dan bukan sensasi. Tuhan mencari hati yang setia, bukan yang mau pamer. Tuhan mencari hati yang setia kepadanya, bukan yang sekedar mau terdengar viral-viralan. Kiranya setiap kita terberkati. Cara hidup kita hari ini kalau sederhana, tapi sederhana. Jangan berubah setia, yang awalnya sederhana setia, lalu Tuhan mulai angkat menjadi pemimpin, lalu berubah tidak setia. Kalau Tuhan bisa memakai Tolah yang sederhana di masa paling gelap setelah Abimelekh, dalam sejarah Israel itu masa yang tergelap. Tapi Tuhan bisa memakai orang sederhana untuk memulihkan bangsa dari kegelapan, dari trauma, dari politik kotor, menstabilkan masyarakatnya, mengarahkan kembali umat kepada Tuhan, agar datang kepada Tuhan, Tuhan yang benar, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan juru selamat. Tuhan sering pakai setiap orang yang taat, sekalipun dalam keheningan, tetapi pelayanan itu membawa penyembuhan yang luar biasa untuk setiap jiwa-jiwa yang dilayanilah. Mari Bapak Ibu terkasih, hidup ini berharga, engkau unik, engkau spesial di hadapan Tuhan. Ayo, saya rindu saudara-saudara, ketik rame-rame dua kata ini. Apa itu? Satu, kata pertama, saya. Kata kedua, spesial. Ketik rame-rame. Saya spesial. Saya spesial. Saya spesial. Saya spesial. Yes! Karena Tuhan bisa memakai orang sederhana untuk pekerjaan yang besar. Kesetiaan Anda dan saya setiap pagi seperti ini, itu di hadapan Tuhan lebih berharga daripada prestasi apapun di dunia yang mencolok, yang orang lain banggakan. Wow, keren sekali. Kalau kita sudah setia, lalu Tuhan kasih kepercayaan, reward prestasi, itu namanya sempurna.
belajar setiap perkara kecil, ya, sekalipun kecil, konsisten, setia, Tuhan hargai Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan sombong. Ada peribahasa yang agak nyeleneh, biar miskin yang penting sombong, itu keliru. Seharusnya tambah diberkati, tambah rendah hati, tambah diberkati, tambah setia kepada Sang Pemberi berkat itu. Bapak Ibu terkasih, pemirsa yang saya sayangi, pemulihan itu tetap Tuhan kerjakan, sekalipun tanpa hiruk pikuk. Yang penting tetaplah berdoa, tetaplah bekerja, sekalipun tampaknya diam-diam saja. Tetapi Tuhan tetap bekerja di dalam keheningan. Saya harus jujur sampaikan satu hal ini. Ini menjadi statement penutup renungan hari ini. Setiap Anda dan saya spesial, dipanggil Tuhan dengan cara yang unik, hidupmu berharga bagi Tuhan. Setiap Anda dan saya dipanggil bukan untuk terkenal. Setiap Anda dan saya dipulihkan sama Tuhan Yesus oleh kasih dan darah Yesus bukan untuk kaya raya, tetapi untuk setia kepadanya. Renungan hari ini mengajak kita semua bahwa sekalipun kita ada di area mana hidup kita, syukurilah dan setialah. Jadilah pelayan Tuhan yang konsisten. Jadilah anak Tuhan yang kuat karena menjaga kesetiaan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Saya berdoa setiap pemirsa yang mendengarkan sabda firman Tuhan baru saja, mereka mengaminkan, mereka diberikan hati yang mau melakukan, dan firman berkuasa untuk menuntun mereka kepada kebenaran ilahi yang Tuhan kehendaki, baik dalam hidup mereka, anak-anak mereka, keluarga, maupun masa depan mereka. Saya percaya bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan memilih kita untuk menggenapi rencananya. Setiap Anda dan saya itu berbeda, unik, dan khusus. Satu hal yang pasti, Anda dan saya spesial. Biarlah setiap kita boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Jangan kalah, karena engkau adalah pemenang. Jangan terkutuk, karena engkau diberkati. Jangan sakit, karena engkau adalah rumah kesembuhan. Di dalam tubuhmu adalah baik Roh Kudus, rumah kesaksian. Hiduplah sebagaimana Tuhan kehendaki, hiduplah maksimal, karena hanya di dalam hadirat Tuhan Yesus kita menjadi utuh. Jangan menjauh dari hadirat Tuhan, tetaplah kembali dalam hadiratnya. Kemarin engkau jatuh, hari ini bangkit. Kemarin engkau lemah,
hari ini engkau harus kuat. Kemarin engkau kecewa, hari ini kembalilah kepada Tuhan. Kemarin engkau gelisah, hari ini damai sejahtera di dalam hatimu. Kemarin engkau menangis, hari ini hapuslah air matamu. Karena saya percaya seperti surya yang setiap hari pasti bersinar, demikian juga kasih Tuhan pasti menolong kita di waktu yang tepat. Amin buat firman Tuhan dan amin buat doa-doa ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Sebelum saya akan masuk sesi doa berkat air dan minyak, ini pujian menghantar kita untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam diberkati kau, tetap tersenyum, tetap percaya. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan. Tetaplah setia setiap hari mencari hadirat-Nya dalam apapun juga. Tuhan itu setia, tidak pernah jauh daripada kita. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam, ini loh, tetap tersenyum, tetap berdoa, tetap berdoa. Yes, Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Makasih. Yeay, surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Shalom bagimu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan. Kami bersyukur bahwasanya untuk selamanya kesetiaan-Mu Tuhan Yesus tidak pernah jauh dan tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Yeay. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak
tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan, diberkati semua Bapak Ibu yang dengar firman Tuhan, diberkatilah engkau dengan kasih firman Tuhan. Amin. Saatnya Bapak Ibu sekalian kita masuk sesi untuk berkat air minum dan minyak. Silakan yang mau diberkati air minumnya bisa angkat sekarang ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Angkatlah air minum dan minyak di tangan Anda. Diberkati. Air minum dan minyak di tanganmu sekarang ini. Saya berdoa, diberkati, diberkati dalam nama Yesus. Horahahabasyikataka. Mengalir kesembuhan di dalam pelayanan air minum dan healing oil ini. Amin. Air minum dan healing oil di tangan Anda sudah diberkati. Pergunakanlah untuk kemuliaan Tuhan Yesus dan cuma-cuma. Bantulah orang sakit dengan kasih. Biarkan hidup kita jadi ladang bakti untuk mereka yang membutuhkan kasih Yesus. Amin. Saya mengalami sensasi ketika selalu mendoakan air dan minyak. Kadang panas, kadang dingin, kadang hangat, kadang getaran yang begitu lembut, kadang goncangan yang kuat. Sensasi-sensasi ini juga saya rasakan waktu menjadi pendoa jalanan, pendoa rumah sakit, ataupun mendoakan tamu-tamu dalam sesi kebaktian minggu. Ini semua menjadi satu tanda bahwa doa itu tidak kosong. Doa bukan hanya kalimat-kalimat yang keluar dari mulut, tetapi ada penyertaan ilahi. Bagi saudara yang sudah mengalami kekuatan doa dari Tuhan lewat pelayanan kasih ini, silakan bersaksi. Apakah ada getaran, merinding, keajaiban apa yang kau alami, saksikanlah. Belajar saksi dari live streaming. Kalau masih malu-malu, nanti
Akhirnya setia, Tuhan tambah perkara yang besar. Saksi face to face, antar muka, ketemu orang tidak malu lagi. Puji Tuhan. Amin, amin, amin. Mari saya mengajak kita semua angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhanku Yesus Kristus. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian sepanjang hari ini. Damai sejahtera bagimu, sehat, pulih, sembuh. Apa-apa yang Bapak Ibu kerjakan, usaha, sekolah, pelayanan, apa-apa yang kau rintis hari ini, diberkati. Di dalam segala penyertaan Tuhan ini, ada perlindungan kasih setianya dari orang-orang jahat, hipnotis, kerugian, kecelakaan, maut diluputkan daripadamu, termasuk akibat upah dosa dibatalkan dari hidup Anda, karena hari ini engkau datang kepada Yesus dan di dalam Yesus ada darahnya yang memutuskan setiap tumbal dosa ataupun upah dari maut itu. Dalam nama Yesus, setiap tangan-tangan yang terangkat, engkau orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus dan masuk dari hari yang baru ini, engkau dan keturunanmu diberkati. Kiranya rahmat Tuhan memberi sesuatu yang spesial hari ini, yaitu untuk kebutuhan hidup mereka yang marak terjebak oleh pinjol, hutang piutang. Pastor Andi berdoa dan mohonkan satu hal tambahan hari ini. Dalam doa ini, orang yang angkat tangan diberkati. Engkau mampu untuk menyelesaikan hutang piutangmu, pinjol ataupun kredit Anda. Dalam berkat Tuhan, engkau dapat melunaskannya. Ini doa khusus saya minta kepada Tuhan, kiranya Tuhan bersedia merahmati mereka, supaya mereka dilepaskan dari tipu muslihat dan dari yang jahat, dan mereka boleh punya kesempatan hidup baru. Dan bagi yang belum dibaptis, baptislah di gereja terdekat Anda dan serahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Setelah engkau dilepaskan, dibebaskan dari hutang piutang, datanglah kepada Yesus dan jangan berbuat dosa hutang piutang lagi. Berkat ini engkau terima hari ini, dan saya percaya saya akan mendengar kesaksian-kesaksian. Begitu banyak keajaiban yang terjadi dalam hidup mereka. Tuhan bisa melakukan perkara ajaib dalam rekeningmu, keuanganmu, perbendaharaan. Doa ini saya mohonkan secara khusus untuk Anda hari ini. Dalam nama Yesus, terlepas dari segala kelemahan tubuh, penyakit, dan hutang piutang. Dalam nama Yesus. Amin. Ketika saya mendoakan doa-doa tadi, dan saya tergerak kali ini untuk secara khusus mendoakan Anda yang terlibat hutang piutang, ada something saya merasa, ada
urapan yang baru, urapan yang berbeda yang Tuhan kasih dalam penyembuhan, urapan yang berbeda Tuhan berkati untuk Bapak Ibu yang terlibat hutang piutang. Doa tadi luar biasa, dan bagi engkau yang punya kenalan terlibat hutang piutang, tolong bagikan doa ini karena doa tidak expire. Ya, bagikan doa ini jikalau ada di antara keluargamu yang sedang terlibat hutang piutang. Saya bicara ini bukan pemanis bibir atau bukan hanya motivasi kosong. Saya hamba Tuhan yang melayani pernah terlibat hutang hingga miliaran rupiah. Miliar rupiah itu jumlah yang besar. Tapi saya bersaksi kepada saudara-saudara sekalian, hutang yang jumlahnya miliaran rupiah itu tidak sampai 24 jam lunas, selesai. Dan hari ini Pastor Andi hamba Tuhan, dulu waktu saya berhutang hamba Tuhan juga. Apakah saya hutang main judi? Bukan. Hutang untuk keperluan saya? Tidak. Saya hutang itu saat membangun Geraha IHS Balikpapan. Tuhan izinkan saya melewati masa-masa kesesakan itu. Dan Tuhan menguji saya, apakah tetap melangkah dan percaya akan keajaibannya. Waktu saya ada di ujung tanduk hutang miliaran, saya tetap berdoa. Tidak sampai 24 jam ketika Tuhan dengan maha karya rencananya, dia mulai di waktunya dia kerjakan. Tidak sampai 24 jam, hutang miliaran itu lunas. Dan hari ini Geraha IHS Balikpapan tidak berhutang, tidak punya hutang. Setiap minggu boleh menjadi berkat ratusan hingga ribuan, bahkan tiap hari ratusan ribu jutaan jiwa yang terberkati berkat Tuhan lewat wadah Geraha IHS Balikpapan. Yang punya hutang miliaran sekarang diberkati Tuhan dengan caranya yang ajaib. Berkat Tuhan itu luar biasa. Ada yang tanya, gimana ya caranya Pastor? Rasanya sudah sering disaksikan, tapi kalau memang pemirsa pengen banyak tahu, pengen banget atau pengen tahu aja, nanti ya satu hari saya akan live satu sesi khusus kesaksian. Bagaimana saya katakan tadi, hutang miliaran tak sampai 24 jam lunas. Nanti satu waktu jika Tuhan
suruh atau gerakan hati ini, saya buat sesi khusus live supaya saudara bisa tanya-tanya dalam sesi live itu. Ya, harap bisa terjadi dalam berkat Tuhan. Tetap percaya Tuhan Yesus setia. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Pertolonganmu begitu ajaib, Yesus memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Baju baru, iya keren, iya mereknya apa? Casio, dikasih orang. Satu keluarga yang baik hati, kemarin ada ikut kebaktian, sudah mau pulang, pamitan, dia kasih berkat. Aduh, tidak usah repot-repot, ini pastor kami kasih. Ada yang dari Batam kasih banyak kue-kue, ini juga datang dari luar kota Balikpapan, sekeluarga dari orang dari Medan kalau tidak salah ya, maaf kalau salah. Ini dikasih, saya pakai, tampak keren lah. Iya, mereknya Casio, dikasih orang. Yeay. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa melayani Anda di hari yang baru ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sama-sama ya. Besok lagi nanti kita sambung dengan pujian-pujian yang indah. Sekarang saatnya Pastor akan akhiri live streaming ini dengan ucapan Sola Fide. Hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan janji sertai sampai selama-lamanya. Bless you all semua, Bapak Ibu sekalian. Dadah. Sampai ketemu di plan berikutnya. Terberkati. Di like, subscribe, di follow, dibagikan. Dan sampai ketemu lagi di plan berikutnya. Sehat-sehat selalu ya. Dan panjang umur. Kiss bye. Dar. Keringnya tanah di dalam jiwaku, haus akan embun firman dan kebenaran-Mu. Ku coba cari sumber air dunia, tapi hanya kekecewaan yang tersisa. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya merata. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hati
redam, mengharap sepotong belas kasihan. Ku tatap langit, mata ini pun basah, menyadari jauhnya hati dari rahmat-Mu. Tak layak ku bersuara, hanya meratap. Ampunilah hamba-Mu yang tersesat. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Engkau mengenalku sebelum ku lahir, kasih setiamu tak pernah berakhir. Walau ku jatuh, tanganmu menopang, takkan Kau biarkan aku tenggelam. Curahkanlah Roh-Mu, basahi hatiku, jadikan aku bejana yang baru. Hanya Kau Yesus yang menyembuhkan luka, hapus debu dosa dari pandanganku. Ku kan kembali pada air hidupmu selamanya. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Selamanya. Saat gelap menyelimuti langkahku, Kau tetap genggam erat tanganku. Di tengah badai Kau beri damai, tak pernah Kau tinggalkan aku. Hati rapuh ini Kau pulihkan, dalam tangisan Kau beri harapan. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada, Kau selalu setia. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa, hadirat-Mu nyata di dalam hidupku. Saat dunia menjauhkan diriku, kasih-Mu tetap peluk hatiku. Tak ada tempat yang lebih indah selain berada di dekat-Mu. Bapa, Kau mendengar setiap keluhku.
setiap doaku. Roh Kudus penuhi jiwa yang haus. Kau Allah yang hidup, tak pernah berubah. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Dalam hidupku. Kau selalu ada, kau selalu setia. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Kau selalu ada di setiap doa. Hadiratmu nyata di dalam hidupku. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.